Isekai News de Yokoso. Hai, sudah lama kita tidak bertemu. Dan tema kali ini adalah YouTuber kampret amatiran. Ada ngomong nih ya, katanya acara TV itu merusak bangsa. Gua setuju, banyak acara TV yang merusak bangsa alay nggak karuan ya. Terus dibahas, yang ini bikin masalah, yang ini ribut, yang ini nyambut. Ini jadi konten YouTube. Whoops. Harsh memang. Tapi ini bukan ide saya. Ini adalah video yang saya lihat beberapa hari lalu mengenai perkembangan YouTuber Indonesia. Dan ya, ini adalah berita kita hari ini. Seperti yang biasanya saya mengundang tokoh yang sudah tidak asing lagi, Bangki. Good morning. Ada yang tanya ke saya, dengan viewer sedikit dan total view yang cukup sedikit, ditambah subscriber yang sangat-sangat sedikit, kenapa sih kita kok still moving on? Yes. Ada yang menyarankan juga saya untuk mulai buat video prank, terus operasi plastik, jadi mirip Brad Pitt, atau operasi gedein susu, supaya digoyang-goyang waktu masak biar dapat subscribe banyak. Tanpa panjang-panjang lagi, saya akan tampilkan kepada Anda cuplikan yang membuat saya panas. Atsui kimochi. Kejadiannya adalah, lu akan mulai bikin video. Lu mulai bikin video dan lu pikir video lu tuh bagus. Setelah lu bikin video dan lu pikir video lu bagus, lu posting ke YouTube dan lu minta teman-teman yang lu kenal, keluarga lu, saudara lu untuk mulai nonton dan tolong subscribe ya, gitu. I have one of those problems, you know. Jadi ada teman saya yang bilang ke teman saya yang satunya, Gir, lu kok nggak subscribe channelnya Sugi? Terus dalam hati gua bilang, iya kok nggak subscribe yo? Subscribe cuma 12 orang yo. Terus si Gir ini bilang, yo jujur aku nggak interest sama kontennya gitu loh. Tapi nggak masalah. Lu tetap berjuang untuk menjadi seorang vlogger yang luar biasa. Tetap harus berjuang. Dan lu mulai mendapatkan hasil. Lu lihat, wow, ternyata sudah bisa diiklankan. Ternyata sudah bisa dapat uang dari YouTube. Dapat duit. Dan lu menunggu, dan akhirnya satu saat lu dapat email dari Google. Ternyata lu dapat pembayaran dari iklan Google. Dan lu nggak tahu cara ngambilnya gimana. Dan banyak banget orang nggak tahu cara ngambilnya gimana. Nggak apa-apa, lu berusaha untuk tahu. Lu cari YouTube lagi, lu buka Google lagi, gimana cara ngambil uang dari Google. Dan akhirnya lu berhasil mendapatkan uang dari Google. Lu berpikir, wah, kalau gue bisa dapat 1 juta, 2 juta, lumayan. Artinya gue terus-terusan, dan mungkin tiap bulan kalau gue bisa dapat 1 juta, 2 juta, ya daripada kerja gue di jalanan, lumayan kan, dapat 1 juta, 2 juta. Dan mungkin satu saat bisa 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta. Oh, you know, kayak. Dan lu akhirnya lu dapat pembayaran lu pertama dari Google atau dari YouTube. Dan lu deg-degan, dan lu lihat emailnya, dan lu lihat hasilnya berapa, dan lu dapat Rp25.000. Semana yatsu. Whoops. Nah, berita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk tidak menjadi YouTuber kampret dan amatiran. Sore wa kyou no news desu. Jadi Bangki, kira-kira ada usul nggak? Gimana caranya supaya kita tidak jadi YouTuber kampret dan amatiran dengan subscriber 12? Seperti yang dibahas oleh Bang Deddy Kobusher barusan. Menyingkapi masalah YouTuber atau menjadi YouTuber yang tidak kampret dan amatiran, saya merasa adalah sebuah misi yang baru yang harusnya semua YouTuber emban. Dan bagus sekali
Bang Deddy Corbuzier ungkapkan adalah kita ini terlalu mainstream, kita ini terlalu I must do anything, and I mean like anything to be a popular person. Whoosh! And it's not really what we're supposed to do in this world, you know. Sebagai seorang YouTuber juga yang cuma di-subscribe 12 orang. Yes, what can I say? And it comes to me like this. I should do something that not for popularity, because I'm far from 1 million subscriber or so. So I want to do something for the person who know me for really who I am, is to become something I really am. This person who I can be really proud of, you know, and may this person become a popular. I know why I keep doing this, but it's fun. Popular for who I am. Now that is something that I really like the most. Drama, ya, konten alay ditonton oleh orang alay. They're supposed to be TV, isn't it? No, you do that. Why? Dari persekutuan kemarin saya mendapati bahwa ketika saya membuat video 2 bulan lalu mengenai bom yang terjadi di Surabaya, waktu itu pemikiran saya adalah, oh, kita ini adalah korban, we are the victim. Dan itu membuat saya merasa, oh, justru kita ini adalah korban yang tanda kutip baik gitu loh, karena kita tidak membalas dendam dan sebagainya. Namun bila dipikir dan direnungi kembali, sebenarnya toh orang Kristen itu ya tidak baik-baik amat gitu loh. Saya pernah melihat seorang Kristen yang pamer kekayaan sana sini dengan mobil ngejrengnya, dengan tulisan yang ada got-gotnya, terus kelakuannya, omongannya, bajunya belah sini, goyang-goyang semua, Dan saya berpikir, oh, ini tak orang yang saya bela 2 bulan lalu. Nah, saya berpikir, wah, これはちょっと違いますよね. Whoosh. Jadi, yes, kita ini kadang memang mendapatkan perlakuan yang tidak baik memang, maupun sebagai minoritas atau sebagainya. Tapi kita sebagai minoritas sendiri pun, kita ini juga kurang menghargai mayoritas. Dan demikian mayoritas merasa, oh, kita ini pendatang kok kurang ajar gitu loh. Dan yes, at that moment I think that, well, we should be somehow we should be more appreciative, more peduli lah ya, more caring lah ya. Dan untuk itu saya berubah secara pemikiran dan diperbarui sejak kemarin. Contoh mate kudasai. Berubah pikiran ini maksudnya pindah agama gitu? Alah, sebenarnya lo ya. Di bahasa Jawa. Sebenarnya ya lo ya. Masalah agama. Kalau dipikir-pikir kembali, buat apa kita mengikuti agama yang ujung-ujungnya duit? Ujung-ujungnya buat kepentingan kampanye si A, kampanye si B. Oh, yang ini sama agama, yang ini beda agama, yang ini sesama etnis, yang ini tidak sama. So what? Kalau agama begitu, dan ini bukan menyinggung masalah Ahok dan sebagainya, karena di manapun, di negara manapun, bahkan di Indonesia sendiri pun ada juga
politik dalam gereja yang kalau etnis ini lebih dipercaya, kalau etnis ini kurang dipercaya. Dan saya sebagai orang Kristen, saya juga jujur, saya kecewa. Dan kembali saya katakan pada Anda, apa gunanya beragama bila pada akhirnya toh kita ini dikambing hitamkan? Hai, kita orang Kristen ini seharusnya adalah orang yang humble. Kita harusnya adalah orang yang memakai busana yang pantas di gereja. Tidak sobek di sana sini, tidak mengikuti arus dunia, tapi ini Kristen modern, bro. Saya setuju dengan modernnya, tapi Kristennya saya buang. Demikian video yang kita unggah 2 bulan lalu dengan viewer lebih dari 20. Namun itu semua telah berubah. Kalau kita mau melihat orang-orang yang kita bela ini loh, orang-orang yang kita bela seperti yang kamu bilang tadi, they don't deserve that. Kita mungkin adalah orang yang pro dengan sebuah komunitas tertentu. Namun ketika kita melihat orang yang kita bela, sesama beragama kita itu kita bela, dan ternyata mereka itu malah tidak sebaik yang seharusnya diajarkan di agama kita, kita harusnya berani untuk bilang, this is not the way it's supposed to be. I mean, it's supposed to be more generous. It's supposed to be this way, it's supposed to be this way. Tindakan yang buruk adalah kita tetap pro, bahkan ketika kita melihat itu salah, semata hanya karena kita seagama dengan dia. Terus, tidak apalah, jadi orang hebat lah, jadi presiden ya, jadi presiden. Pokoknya satu etnis, pokoknya satu agama. Tidak apa jadi pendeta, dinaikkan jadi pendeta aja. Toh satu etnis, satu agama. Toh dia orang kaya, tidak mungkin korupsi. Justru yang orang korupsi itu yang orang kaya-kaya. Yes, konflik akan selalu ada. Selama ada perbedaan antar umat, dimanapun berada, kita akan selalu yang namanya membeda-bedakan. Baik itu etnis, agama, entah itu ras atau kesucian ras, dan banyak sekali. Bahkan sesama orang Chinese pun kadang kalau dibilang, oh ini Chinese Jawa, oh ini Chinese yang asli. Nah terus saya ini Chinese yang mana? Ya bingung juga. Saya di tengah-tengah ini Chinese tapi bahasa Jawa. Lucu sekali. Kadang-kadang saya memikir, orang-orang ini kok terlalu fanatis banget ya. Toh pada akhirnya kita juga sama-sama makan nasi ya. Tapi satu hal yang saya ingat adalah waktu lama sekali, waktu itu ada Car Free Day di Taman Bungkul, dan terciduk seorang wanita atau seorang cowok yang adalah jelas orang Kristen. Dia terciduk sedang mengkristenisasikan orang yang jelas non-Kristen. Dan ya, saya sempat tersinggung juga sih. Namun ketika saya melihat lebih seksama cara mereka menyampaikan Injil, jelas saya setuju kalau itu benar-benar menyinggung dan tidak sesuai dengan ajaran Kristen sendiri. Karena Yesus di zamannya itu tidak menyinggung agama orang satu kali pun. Tidak pernah Yesus mengatakan, oh agama ini loh yang paling salah, oh agama ini loh yang paling kafir. No, Yesus menyinggung satu oknum dengan kata-kata yang sangat kejam. Ular beludak dia sebut adalah seorang atau satu kumpulan
yang disebut dengan kumpulan orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi ini adalah sebenarnya satu ras dengan Yesus sendiri, yang adalah ras orang-orang Yahudi. Jadi tidak sekalipun dia menyinggung orang di luar Yahudi. Menyinggung yes, tapi merendahkan no. Bahkan ada satu cerita yang Yesus paparkan adalah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Bukan orang Farisi yang baik hati, atau orang Yahudi yang baik hati, atau orang Roma yang baik hati, yang tinggi-tinggi. No, orang Samaria yang kastanya itu di bawah orang Yahudi, yang anggapannya itu orang-orang bejat, kumpul kebo ndak karuan. Ya, orang Samaria yang baik hati. Jadi ketika orang yang menginjili itu diciduk di Car Free Day saat itu, sekarang saya bilang, ya memang kamu yang salah. Hai, seperti yang rekan saya Dedi Kempro selalu katakan, tidak akan ada asap bila tidak ada api. Demikian kebencian terhadap orang Kristen di negara ini memang memiliki alasan. Dan alasan itu memang tidak jauh dari lifestyle orang Kristen itu sendiri. Muhammad Gandhi sempat mengatakan sebelum beliau meninggal bahwa bila mana orang Kristen kehidupannya sesuai dengan Yesus yang menjadi panutan mereka, maka dunia ini akan menjadi dunia yang damai. Namun kita lihat sendiri, meskipun banyaknya komunitas Kristen di Indonesia, toh Indonesia sangat mudah tercerai-beraikan dengan keadaan hoaks yang cepat sekali tersebar, walaupun nampak salah, namun cepat viral kan. Dan dengan hoaks yang mengambing dombakan, menghitam dombakan, mengkambing hitamkan, itu sangat cepat dan adalah konsumsi sehari-hari penduduk Indonesia. Kita ini adalah generasi yang sangat mudah dikambing hitamkan, lagi dikambing hitamkan. Nah, oleh media. Demikian kita ini sebagai orang Kristen ini menanggapi gini, gimana ya harusnya? Bangki. Memang benar apa yang dikatakan Bapak Prabowo, bahwa Indonesia ditafsirkan atau diramalkan tahun 2030 akan mengalami kehancuran. Dan bila Anda melihat panasnya hoaks, mudahnya orang Indonesia kena adu domba keagamaan di saat ini loh, saya bilang jangankan nunggu 2030, tahun depan pun kalau memanasnya kayak gini, saya kira hanya masalah waktu saja untuk tetangga sini membakar tetangga sini nyolong ayam sini, hancurlah Indonesia. Ya, karena kita gampang tersulut amarah kita hanya karena agama. What a stupid things to say. Yang kita bela nggak kelihatan. Kenapa lu yang panas? Whoosh. それはこのフォンダシって何ということでしょうか? Kita ini, ya kita ini loh, fondasi Indonesia. Kamu dan saya, Chinese maupun Chinese Jawa, maupun Jawa, apa Jawa Chinese, wis apapun wis. Kita ini loh fondasi Indonesia. Ketika kita menggambing dombakan yang satu dan yang lainnya,
Kita ini mewariskan yang namanya kebencian kepada anak cucu kita nanti. Kalau saya masih jomblo, nggak tahu kalau situ. Bagi Anda yang sudah menikah maupun yang berencana punya momongan atau yang sedang mendidik momongan Anda dengan situasi seperti ini, Anda akan otomatis menyalahkan sebuah oknum atau sebuah agama tertentu yang lalu anak Anda pahami dan kemukakan di pergaulan mereka. Demikian dengan semakin tipisnya perdamaian di negara kita ini, ya kita ini yang akan hancur, menghancurkan Indonesia sendiri. Bukan Amerika menghancurkan kita atau orang China yang mengambil keuntungan dari Indonesia, bukan. Indonesia adalah negara yang subur, tidak akan miskin kena gitu-gituan. Hai, kita sebagai YouTuber ini seharusnya adalah oknum atau sebuah persatuan, khususnya di Indonesia. Memang YouTube lebih dari TV. Boom. Memang saya setuju YouTube lebih dari TV. Karena di TV isinya cuma sinetron, pro ini dan pro ini, dan perpecahan di sini. Yang mana yang menang, yang mana yang kalah. Justru di YouTube kita itu seharusnya adalah oknum yang menjunjung tinggi perdamaian. Karena YouTube dinikmati oleh internasional tanpa boundaries, dan selama ini saya tahu gratis ya. Dan ini adalah ajang dimana kita sebagai orang yang dipandang oleh media, seamatir apapun, sekampret apapun, kita ini harusnya bisa membawa damai. Yes, karena sangat mudah untuk menjadi panutan di YouTube. Demikian seharusnya kita ini menjadi panutan yang positif bagi negara kita, apalagi khususnya di negara Indonesia. Ya, ini adalah pesan saya bagi YouTuber di luar sana yang subscribernya sudah mulai jutaan. Jangan khawatir, saya tidak akan melampaui Anda bagaimanapun saya berusaha. Tapi baiklah Anda yang di tengah-tengah puncaknya itu mulai menyuarakan perdamaian Indonesia. Shonen shoujo, wibu otaku, ecchi hentai. Kita ini adalah pejuang damai Indonesia. Tapi sebenarnya Anda sendiri pun yang layah-layah di sofa sekarang dengan baju nampak susunya gondal-gandul, di gereja nanti besok juga pakai baju gondal-gandul. Saya omongkan kepada saudara-saudari sekarang bahwa kita ini adalah kompor gasnya di sini. Bila mana Anda dapat hidup dengan laras, dengan rendah hati, bukan rendah bajunya atau minim roknya, Anda akan dapat menimbulkan kedamaian yang melihat juga senang, tidak nafsu, juga tidak advertisement barang-barang tidak ngena, sambal basi dijual tapi ngomongnya enak, cospleng. Stop hoax, stop promosi barang busuk, just be yourself. Ya kalau dirimu memang hentai, ya jadilah orang lebih baik lah ya. Jadi memang pada akhirnya adalah kesimpulannya news hari ini adalah tidak peduli agama kamu, tidak peduli Tuhan mana yang kamu sembah. Toh walaupun orang Kristen, saya bilangi Yesusnya itu beda-beda. Orang yang jomblo, Yesusnya adalah Yesus yang pemberi pasangan hidup. Jangan khawatir, ada ayatnya. Buat orang yang pingin kaya, jangan khawatir, ada Yesus yang murah berkat. Ada ayatnya juga. Buat mereka yang haus darah, ada juga Yesusnya
di perjanjian lama yang suka menumpahkan darah, genosida dan sebagainya. Ada ayatnya. Semua itu kalau dicari negatifnya akan selalu ada. Namun, kita ini loh, mau dibawa kemana karakternya? Dan saya himbaukan kepada saudara-saudari untuk tidak mencari yang namanya negatif, karena negatif akan selalu ada di antara kita. Namun, perdamaian Indonesia inilah yang harusnya kita cari. Kita harus menjadi jembatan, Kristen maupun Buddha maupun Islam maupun apapun sudah agamanya. Kita ini harusnya jadi jembatan untuk perdamaian, bukan menjadi batu sandungan ataupun menjadi tembok. Karena terus terang, Indonesia ke depan bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik Sandi, Uno Groho, Deddy Kempro dan sebagainya. Indonesia adalah milik Anda dan saya. Dan kalau kita tidak hati-hati, ini akan diambil dari kita. Bukan karena kita Chinese, bukan karena kita orang lokal, pribumi dan sebagainya. Kalau pribumi bodoh pun, ini akan diambil dari Anda. Jadilah orang pribumi yang pintar. Jangan mudah kena hoax sana sini. Jangan mudah kena hasut sana sini. Jangan menilai hanya dari sepotong-sepotong saja. Belajarlah untuk jadi lebih pintar. Be a smart YouTuber and be a smart person. Saya Kosu dan Bangki undur diri. Arigatou gozaimashita. Mata kitene.